Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan pengumuman hasil perlombaan BKSN ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kitab suci yang Kau anugerahkan bagi kami adalah sarana kami untuk semakin mengenal Engkau, untuk semakin mencintai Engkau. Pada bulan ini, kedekatan kami akan sabdamu yang tertera dalam kitab suci kami tunjukkan lewat perlombaan yang kami selenggarakan bersama. Dan hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan hasil dari perlombaan yang telah kami langsungkan itu. Kiranya ya Tuhan, melalui perlombaan ini, sabdamu sungguh semakin hidup dalam hati kami, semakin hidup dalam hati seluruh umat-Mu. Dan dengan perlombaan-perlombaan ini, kami semakin termotivasi dan semakin mencintai Engkau yang hadir dalam sabdamu itu. Kami haturkan ini kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, umat Keuskupan Agung Medan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para peserta dan semua orang yang terlibat dalam perlombaan secara daring dalam rangka mengisi Bulan Kitab Suci Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci KAM. Ada 3 lomba yang dibuat, yakni lomba mengulas perikop Kitab Suci untuk para pengurus gereja, lomba bernyanyi dan klip lagu Kitab Suci untuk keluarga, dan lomba membuat film motivasi, inspirasi untuk 3 kategori, OMK, siswa-siswi SMP dan SMA Katolik. Perlombaan ini dimaksudkan untuk semakin menyadarkan umat akan kedudukan Kitab Suci dalam hidup umat beriman. Kitab Suci itu sangat penting, namun banyak umat kurang dekat dengan Kitab Suci. Karena itu harus dibuat berbagai cara agar umat semakin mengenal dan mencintai Kitab Suci. Salah satunya lewat perlombaan seperti yang dibuat oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci ini. Panitia melaporkan kepada kami bahwasannya yang berpartisipasi dalam kegiatan ini ternyata hanya sebanyak 20 paroki saja dari 63 paroki yang ada. Itu berarti hanya 31,74%. Dan paroki yang mengikuti seluruh kegiatan hanya 5 paroki. Sekitar 7,93% dari keseluruhan paroki atau 25% dari 20 paroki yang berpartisipasi. Sekolah yang terlibat hanya 27 sekolah, yaitu 14 SMP dan 13 SMA. Ini tergolong sangat rendah dan kiranya patut dipertanyakan mengapa. Kegiatan seperti ini memang sebaiknya terjadi di paroki-paroki. Komisi Kerasulan Kitab Suci mengetahui tentang ini dan mereka juga kiranya menghendaki demikian. Namun kita sedang berada dalam situasi yang tidak biasa karena kehadiran COVID-19 yang menghambat pelaksanaan banyak kegiatan. Karena itu, komisi dengan segala pertimbangan mencoba membuat kegiatan lomba yang melibatkan seluruh paroki, bahkan sekolah-sekolah, agar gaung dan gema dari Bulan Kitab Suci Nasional tetap terasa sekalipun dalam situasi pandemi. Ada banyak lingkungan yang belum bisa mendalami bahan BKSN di lingkungan. Sementara itu, belum banyak keluarga yang melaksanakan pendalaman di dalam keluarga. Pendalaman bahan BKSN di kelompok-kelompok kategorial juga terhambat. Demikian juga di sekolah.
Jadi perlu ada cara lain untuk membuat agar gaung BKSN itu tetap terasa. Ini yang senantiasa dipikirkan oleh komisi. Maka mereka membuat kegiatan lomba. Sekali lagi sangat disayangkan karena belum semua paroki dan sekolah ikut ambil bagian dalam kegiatan lomba ini. Menurut laporan yang saya terima, salah satu penyebabnya ialah pemberlakuan PPKM. Benar bahwa pada masa-masa penyelenggaraan kegiatan ini kita sedang berada pada masa PPKM tersebut. Namun, perlombaan yang diselenggarakan sejauh saya pelajari sebenarnya bisa tetap diikuti sekalipun dalam situasi PPKM. Karena perlombaan itu bisa diproduksi di rumah kita masing-masing. Misalnya, lomba mengulas perikop kitab suci bagi pengurus gereja dan lomba bernyanyi lagu kitab suci bagi keluarga. Untuk lomba pembuatan film memang boleh jadi terganggu karena PPKM, apalagi jika pesertanya banyak. Namun, itu pun sebenarnya bisa disiasati. Selain PPKM, tentu masih ada kendala-kendala lain yang sebenarnya kalau dipikir-pikir tetap saja bisa kita atasi. Saya mengatakan demikian agar ke depan kita lebih bergerak lagi demi hal yang baik. Ini semua demi kemajuan iman umat di keuskupan kita. Saudara-saudara terkasih, perlombaan kali ini menghasilkan 89 video karya yang kemudian disaksikan oleh ribuan orang. Kita harus juga melihat sampai ke sana. Itu artinya bukan hanya peserta itu yang akhirnya mendapat manfaat dari kegiatan ini, tapi ada banyak orang, bahkan orang-orang dari luar keuskupan kita, bahkan juga mungkin yang bukan Katolik. Akan terasa wah jika semua paroki, secara khusus saya sebutkan paroki, juga sekolah berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini. Ke depan, mari kita semua ikut berpartisipasi. Jika ada suatu masukan, usulan kepada panitia, silakan disampaikan demi kebaikan di hari yang akan datang. Nanti panitia juga mungkin akan memberi catatan atau evaluasi atas kegiatan ini. Saya hanya ingin menegaskan bahwa Komisi Kerasulan Kitab Suci, sebagaimana juga komisi-komisi yang lain, bekerja untuk keuskupan kita, demi kemajuan keuskupan kita. Jadi, mari kita dukung program-program komisi dan mari kita terlibat di dalamnya. Akhirnya, terima kasih banyak kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci yang menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada paroki dan sekolah yang sudah ikut berpartisipasi. Yang belum berpartisipasi, semangat untuk kedepannya. Dan selamat kepada para juara yang sebentar lagi akan diumumkan. Dan bagi yang belum juara, tetaplah bersukacita. Pada akhirnya, mari kita semakin mendekatkan diri pada sabda Tuhan, agar kita semakin mengalami hidup yang sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian. Pastor, suster, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Keuskupan Agung Medan yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah penutupan bulan Kitab Suci Nasional, tepatnya tanggal 30 September, bertepatan dengan peringatan Santo Hieronymus, seorang tokoh yang sangat memberi perhatian pada Kitab Suci. Selama bulan Kitab Suci Nasional ini, kita diajak untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan telah menyediakan dan mengirimkan bahan-bahan pendalaman kepada kita sekalian.
mulai dari bahan yang dipakai di lingkungan atau keluarga, bahan untuk OMK dan SMP, SMA, perguruan tinggi, bahan untuk bina iman anak dan untuk SD, dan juga bahan untuk kelompok religius. Kami berharap kita sudah mendalaminya. Selain itu, dalam rangka menyemarakan bulan Kitab Suci Nasional untuk semakin mendekatkan diri pada Kitab Suci, kami juga menyelenggarakan kegiatan lomba. Ada 3 lomba yang dibuat, yakni yang pertama, lomba mengulas perikop Kitab Suci. Perikop yang dipilih adalah perikop yang berbicara tentang Santo Yusuf, suami Maria. Mengapa? Karena kita masih berada dalam tahun Santo Yosef yang telah dicanangkan oleh Paus Fransiskus yang nanti akan berakhir pada 8 Desember 2021. Peserta lomba, para pengurus gereja. COVID-19 membuat banyak kegiatan kerohanian terhambat, secara khusus pertemuan di lingkungan. Itu artinya, para pengurus selama kurang lebih 1,5 tahun ini tidak lagi bertugas di lingkungan. Lomba ini diharapkan akan menyegarkan kembali para pengurus dalam menemukan maksud dari sebuah perikop Kitab Suci. Kali ini mereka tidak hanya menyapa umat paroki, stasi lingkungannya, tapi juga menyapa umat di luar dari itu. Yang kedua, lomba bernyanyi dan klip lagu bertema Kitab Suci. Peserta dari lomba ini adalah keluarga. Kita masih sedang berjuang untuk mewujudkan tujuan Sinode 6, yakni mewujudkan keluarga sebagai gereja kecil. Pembacaan dan pengajaran Kitab Suci kiranya dimulai dari keluarga. Pengajaran itu salah satunya bisa disampaikan lewat lagu. Kekuatan lagu akan diingat dalam waktu yang relatif lama. Inilah yang mendasari mengapa peserta dibuat keluarga, orang tua, dan anak-anak. Yang ketiga, membuat film motivasi atau inspirasi tentang pentingnya Kitab Suci. Peserta lomba ini adalah orang-orang muda, yakni OMK paroki, siswa-siswi SMP Katolik, dan siswa-siswi SMA Katolik. Orang muda sangat menyukai sesuatu yang berbau motivasi atau inspirasi. Kali ini mereka bukan sebagai pendengar atau penerima motivasi itu, tapi sebagai kelompok yang memotivasi lewat karya yang mereka buat. Pastor, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perlombaan yang telah kami sebutkan di atas sungguh dimaksudkan untuk memacu kita agar semakin mendekatkan diri pada Kitab Suci, sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Sebagaimana telah dikatakan oleh Fikjen tadi, bahwasanya kegiatan demikian memang sebaiknya terjadi di paroki atau sekolah-sekolah. Keberadaan kami sebagai komisi kiranya menjadi penyedia bahan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Namun karena COVID-19 muncullah ide seperti yang terjadi sekarang ini. Kami berharap paroki-paroki dan sekolah-sekolah akan termotivasi untuk membuat kegiatan yang serupa. Selanjutnya, agar kita mendapat gambaran tentang pelaksanaan perlombaan ini, kami akan melaporkan statistiknya. Paroki yang berpartisipasi ada 20 dari 63 paroki. Dari 20 paroki yang berpartisipasi, hanya 5 paroki yang mengikuti semua kategori lomba. Untuk sekolah yang berpartisipasi ada 14 SMP dan 13 SMA. Jadi totalnya ada 27 sekolah. Ada sebanyak 28 peserta yang mengikuti lomba mengulas perikop Kitab Suci.
17 peserta mengikuti lomba bernyanyi dan klip lagu kitab suci. 17 peserta mengikuti lomba membuat film motivasi atau inspirasi kategori OMK, 14 kategori SMP, dan 13 kategori SMA. Jadi total semua peserta ada 89 peserta. Dengan demikian ada 89 karya yang diupload di YouTube Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Per 24 September 2021, ke-89 video itu telah ditonton sebanyak 54.478 kali. Ini tentu karena ada upaya men-share. Ada pelajaran penting di sini, yakni membiasakan diri men-share yang baik. Melalui data ini, kita bisa mengatakan bahwa ternyata efek dari lomba ini sangat bagus. Jika kita baca komentar-komentar di bagian video, juga sangat positif. Itu artinya ke depan hal demikian perlu diteruskan dan dikembangkan, terlebih pada zaman sekarang ini. Demikianlah statistik umum tentang perlombaan dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional untuk tahun ini. Informasi tentang perlombaan ini telah disampaikan sejak 21 Juni 2021. Maksudnya agar para peserta mempunyai waktu yang cukup dalam mempersiapkan karyanya. Tapi ternyata peserta yang mengikuti bisa dikatakan tergolong rendah karena berbagai alasan. Salah satunya adalah karena PPKM. Namun sekalipun demikian, mari kita tetap bersuka cita, dan ke depan mari kita semakin berusaha untuk bergerak bersama, saling mendukung agar keuskupan kita semakin maju dalam iman. Terima kasih banyak untuk paroki-paroki dan sekolah-sekolah yang telah terlibat, karena karya kita telah memberi manfaat bagi banyak orang. Dan bagi paroki dan sekolah yang belum, ke depan marilah kita sama-sama bekerja sama. Masukan-masukan yang membangun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini silakan disampaikan kepada kami dan kami akan perhatikan. Atas kekurangan kami mohon dimaafkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman juara-juara. Mari kita ikuti bersama-sama. Sekarang kita mendengar juara lomba mengulas perikop kitab suci. Lomba mengulas perikop kitab suci diikuti oleh 28 orang peserta. Yang masuk nominasi yakni, tapi diingat ya, para bapak-bapak dan orang tua, kita harus tetap bersikap lembut. Pertama dari secara rohani, mereka sesuai mengikuti aturan gereja dan melibatkan anak dalam aturan gereja. Dan kedua sekali, mereka harus memenuhi kebutuhan Yesus. Bertanggung jawab secara jasmani. Kita perlu bersikap seperti Yusuf dalam menghadapi persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Yusuf juga tetap terhadap bisikan Tuhan
dan taat melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam keraguan-raguan Santo Yosef, sebelum dia bertindak, dia berpikir terlebih dahulu. Yusuf adalah orang yang lurus hati, yang selalu memiliki cita-cita ingin membangun keluarga bahagia. Nah, sekarang saatnya kami memberitahukan para juaranya. Juara Harapan 3 dengan skor 79,7 jatuh ke tangan Francisca C. Bangun dari Paroki Lawe Deski. Juara Harapan 2 dengan skor 81,2 jatuh ke tangan Johnny Simbolon dari Paroki Batang Kuis. Juara Harapan 1 dengan skor 82,5 jatuh ke tangan James Sihombing dari Paroki Jalan Medan Pematang Siantar. Juara 3 dengan skor 85,3 jatuh ke tangan Irfan Arpandi Sitohang dari Paroki Tebing Tinggi. Juara 2 dengan skor 88,9 jatuh ke tangan Juler Manalu dari Paroki Jalan Bali Pematang Siantar. Dan juara 1 dengan skor 97,5 jatuh ke tangan Lamtogu Nababan dari Paroki Jalan Medan Pematang Siantar. Demikian pengumuman juara untuk lomba mengulas perikop kitab suci. Selamat kepada para juara mengulas perikop kitab suci dan terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan hasil lomba film motivasi inspirasi. Pertama, kita akan mendengarkan kategori orang muda Katolik. Lomba film motivasi inspirasi kategori OMK diikuti oleh 17 peserta yang masuk nominasi, yakni Bapak keterlaluan. Bapak sudah melakukan hal yang percuma, kemudian menyuruh saya melakukan hal yang percuma juga. Hari ke-14 setelah kepergianmu. Hari ke-14 setelah kau berdua pergi tanpa menghiraukan kami lagi. Masih ingatnya pastor yang aku suruh 3 bulan lalu memberkati kalungku? Oh, yang kalung kemarin.
Nggak pastor pulangkan loh, pastor. Kayaknya yang pas pergi itu pastor tergesa-gesa, terbawa pastor itu. Maaf ya, aku nggak percaya kamu mencintaiku tanpa mencintai penciptaku. Tidak, aku mencintai penciptamu. Aku mencintai Yesus. Aku bahkan tadi berdoa dan membaca Alkitab. Seperti pada perkataan Matius 8 ayat 7, dia akan menyembuhkanmu, dan itu terjadi. Itu sangat luar biasa dan aku berterima kasih kepadanya. Kamu benar, Yesus sangat luar biasa, bahkan dia menyembuhkanku. Ya Tuhan, maafkan kami ya Tuhan atas kelalaian kami membimbing putra yang telah kau percayakan kepada kami. Karena baru hari ini Engkau telah hadir di dalam hatiku. Sekarang kita akan memberitahukan para juaranya. Juara Harapan 3 dengan skor 75,4 dengan judul film I Found Him, jatuh ke tangan Paroki Tanjung Balai. Juara Harapan kedua dengan skor 77,5 dengan judul film Firman Tuhan Memanggilku, jatuh ke tangan Paroki Tuntungan. Juara Harapan 1 dengan skor 78,8 dengan judul film Kalung Emas dalam Kitab Suci, jatuh ke tangan Paroki Jalan Medan. Juara ketiga dengan skor 80,2 dengan judul film Mengisi Air ke Dalam Karung, jatuh ke dalam tangan Paroki Jalan Medan. Juara 2 dengan skor 85,7 dengan judul film Sahabat Jiwa, jatuh ke tangan Paroki Santa Perawan Maria Kabanjahe. Juara 1 dengan skor 89,6 dengan judul film Rencana, jatuh ke tangan Paroki Katedral. Demikian pengumuman juara untuk lomba film motivasi inspirasi kategori OMK. Selanjutnya, kita akan mendengarkan hasil juara lomba film motivasi inspirasi kategori SMP. Lomba ini diikuti oleh 14 peserta. Yang masuk nominasi adalah Elis, apa kau ada di dalam, Elis? Ya, ini aku, Elis. Tolong aku di sini dan bisa yang Akan kunci lagi. Yanti, kamu dibully lagi ya? Aduh, mereka emang keterlaluan banget ya, tiap hari kamu dibully. Padahal kamu gak ada salah apa-apa loh. Iya, Bu, aku capek banget tiap hari dibully terus. Aku pengen pindah dari sekolah. Iya nak, masa kalian anak SMP sudah bahas kitab suci? Ya kan nah, kalau emang betul, coba jelaskan. Nah, jadi gini, sesuai yang diajarkan oleh guru kami. Aku gak mau anak itu lagi. Kamu gak percaya kan sama saya dalam kehidupan keputusan sebelumnya? Apa yang kamu kasih langsung dari kita? Hanya satu kali. Heh, ngapain sih dari tadi? Mundar-mandir mulu. Bisa nggak? Jangan ganggu ketenangan orang lain. Gue capek dari tadi ngeliatin elo. Jangan lupa doa ya nak sebelum makan. Iya, Ma.
Dan sekarang saatnya kami akan memberitahukan para juaranya. Juara Harapan 3 dengan skor 68,1 dengan judul Yesus Selalu Beserta Kita, jatuh ke tangan SMP Swasta Santo Joseph Tanjung Selamat. Juara Harapan 2 dengan skor 69,2 dengan judul film Di Balik Bingkisan, jatuh ke tangan SMP Katolik Asisi Tomo. Juara Harapan 1 dengan skor 70,7 dengan judul film Pentingnya Kitab Suci Bagi Orang Beriman, jatuh ke tangan SMP Swasta Asisi Medan Tuntungan. Juara ketiga dengan skor 73 dengan judul film Alkitab Mengubah Hidupku, jatuh ke tangan SMP Budi Murni 2 Medan. Juara kedua dengan skor 80,3 dengan judul film Kitab Suciku Kekuatanku, jatuh ke tangan SMP Asisi Pematang Siantar. Dan juara pertama dengan skor 86,5 dengan judul film Pentingnya Kitab Suci, jatuh ke tangan SMP Bintang Timur Pematang Siantar. Demikian pengumuman juara untuk Lomba Film Motivasi Inspirasi kategori SMP. Sekarang kami akan mengumumkan juara Lomba Film Motivasi Inspirasi kategori SMA. Lomba ini diikuti oleh 13 peserta. Yang masuk nominasi adalah bahagia dengan kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku masih hidup, Sarah. Kami hidup dengan berkecukupan, tinggal di rumah yang nyaman, semua fasilitas lengkap. Aku rindu sama semua itu, dan itu hanya mimpi, Sarah. Mama, ini ada surat dari dokter kemarin, katanya udah sembuh dari COVID. Serius? Kenapa? Ada surat Akhirnya, Gracia mengerti bahwa kesepian yang dirasakan bukan karena kekurangan uang, teman, ataupun pacar, tapi ia kesepian karena jauh dari firman Tuhan. Lo makin hari kok makin deket aja sih sama si Copo. Terus urusannya sama lo apa? Lo ngertiin perasaan si Aca. Terus lo pada ngertiin perasaan gua? Mending berteman sama Hana, tau nggak? Kenapa kamu tiba-tiba mengajak kita untuk melakukan apa yang diinginkan Iren, Put? Entah ini Putra, udah itu beran aja nih. Sampai apa sih? Kalian duduk aja dulu biar saya yang jelaskan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan sekarang, saatnya kami memberitahukan para juaranya. Juara Harapan 3 dengan skor 72,5 dengan judul film Lentera Injil, jatuh ke tangan SMA RK Deli Murni Deli Tua. Juara Harapan 2 dengan skor 72,8 dengan judul film Setitik Cahaya di Tengah Kegelapan, jatuh ke tangan SMA Santo Thomas Binjai. Juara Harapan 1 dengan skor 74,2 dengan judul film Mazmur 119 ayat 105, jatuh ke tangan SMA Katolik 1 Kaban Jahe. Juara ketiga dengan skor 75,1 dengan judul film
cukup melawan dengan sabar. Jatuh ke tangan SMA Panti Harapan Lawe Deski. Juara kedua dengan skor 81,9 dengan judul film Rahmat yang Sempat Samar. Jatuh ke tangan SMA Katolik Budi Mulia Pematang Siantar. Dan juara pertama dengan skor 86,5 dengan judul film Ruth. Jatuh ke tangan SMA Swasta Santa Maria Kaban Jahe. Demikian pengumuman juara untuk Lomba Film Motivasi Inspirasi kategori SMA. Selamat kepada para juara. Semoga film motivasi inspirasi yang Anda tampilkan sungguh memotivasi Anda dalam menghidupi kitab suci dan menjadi inspirasi bagi seluruh umat yang menyaksikannya. Sekarang mari kita mendengarkan pengumuman juara Lomba Bernyanyi dan Klip Lagu Kitab Suci. Atas nama juri, kami akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang Lomba Bernyanyi dan Klip Lagu Kitab Suci. Lomba Bernyanyi dan Klip Lagu Kitab Suci diikuti oleh 17 peserta yang masuk nominasi, yakni Nah, sekarang kami akan memberitahukan para juara. Juara Harapan 3 dengan skor nilai 68,6 dengan judul lagu Hidup Ini Kan Berarti. Jatuh ke tangan keluarga Bapak Umar Sinaga dari Paroki Deli Tua. Juara Harapan 2 dengan skor nilai 75,6 dengan judul lagu Hidup Ini Kan Berarti. Jatuh ke tangan keluarga Bapak Jonter Mahulai dari Paroki Tanjung Balai. Juara Harapan 1 dengan skor nilai 76. Judul lagu Iman dan Perbuatan. Jatuh ke tangan keluarga Bapak Kabul Gultom dari Paroki Tuntungan. Juara 3 dengan skor nilai 77,8.
dengan judul lagu Tiadakah Hasrat, jatuh ke tangan keluarga Bapak Daniel Sitinjak dari Paroki Ranto Parapat. Juara 2 dengan skor nilai 80,5 dengan judul lagu Hidup Ini Kan Berarti, jatuh ke tangan keluarga Bapak Toman Gultom dari Paroki Jalan Medan. Juara 1 dengan skor nilai 82,4 dengan judul lagu Tiadakah Hasrat, jatuh ke tangan keluarga Bapak Wakot Pak Pahan dari Paroki Ranto Parapat. Kami mengucapkan selamat kepada semua juara. Demikian pengumuman juara untuk lomba bernyanyi dan klip kitab suci. Sekarang kami akan mengumumkan viewers terbanyak. Kita semua bisa melihat jumlah viewers terbanyak di YouTube Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Kami mengumumkan viewers terbanyak untuk lomba ulasan kitab suci, lomba bernyanyi dan klip lagu kitab suci, dan film motivasi atau inspirasi. Untuk film motivasi atau inspirasi, kami hanya mengumumkan 1, bukan untuk 3 kategori. Untuk lomba bernyanyi dan klip lagu kitab suci, yang paling banyak ditonton yakni video atas nama keluarga Kabul Gultom dari Paroki Tuntungan, ditonton sebanyak 1.794 kali. Untuk lomba ulasan kitab suci, yang paling banyak ditonton yakni video atas nama Lamtogu Nababan dari Paroki Jalan Medan, ditonton sebanyak 1.155 kali. Untuk lomba film motivasi atau inspirasi, yang paling banyak ditonton yakni film yang berjudul Semua Karena Alkitab dari Paroki Santo Yosef Jalan Bali Pematang Siantar, ditonton sebanyak 2.568 kali. Demikianlah pengumuman viewers terbanyak. Selamat bagi para juara. Terima kasih. Karya terbanyak. Dari 20 paroki yang mengirimkan karya, paroki yang mengirimkan karya terbanyak adalah Paroki Pangkalan Berandan dengan jumlah karya 15 karya. Terima kasih untuk Paroki Pangkalan Berandan. Demikian pengumuman lomba ini kami sampaikan. Kami berharap kita semua tetap bersukacita. Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Selamat bagi para pemenang dan tetap semangat untuk kita semua. Atas kekurangan kami mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kita semua. Salam sehat, salam sukacita, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati.
Setelah kita mendengarkan seluruh rangkaian acara pada hari ini, maka mari kita mohonkan berkat Tuhan dan kita terlebih dahulu berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berlimpah bagi kami. Seluruh rencana kami berjalan dengan baik karena penyelenggaraan-Mu. Lomba ini telah selesai. Dan di dalamnya ada kelompok atau pribadi yang memperoleh juara. Tetapi juga sebagian tetap bersyukur karena mereka ikut berpartisipasi. Kiranya ya Tuhan, dengan perlombaan ini, sabda-Mu tetap mampu kami hidupkan, dan di hari-hari yang mendatang, kami juga bisa menghidupkan sabda-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Maka berkatilah seluruh umat-Mu, secara khusus umat-Mu yang berpartisipasi dalam perlombaan ini, sehingga mereka sungguh menjadi pewarta sabda-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka ya Tuhan, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu itu. Kami bersyukur kami telah menyelesaikan perlombaan ini dengan baik. Dan sekarang ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas kami sekalian. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.